Bahas Kaku, Bang. Oke, mari kita bahas. Kaku merupakan anggota agen pemerintah dunia yang sangat ahli dalam teknik bertarung. Dan berikut ini 10 hal tentang Kaku, sang agen pemerintah dunia. Pertama, Kaku pertama kali debut atau muncul dalam manga chapter 323 atau anime episode 230. Saat itu, Kaku muncul sebagai salah satu tukang kapal bersama para tukang kapal Galela Company di Water Seven. Kaku dan yang lainnya muncul menghajar kelompok bajak laut yang menolak membayar biaya perbaikan kapal. Menurut Favorcard One Piece Visual Dictionary, saat peristiwa Enies Lobby, Kaku berusia 23 tahun. Artinya setelah masa time skip, Kaku berusia 25 tahun. Memiliki tinggi badan 193 cm, 7 Agustus merupakan ulang tahunnya, dan dia berasal dari lautan East Blue. Kedua, Kaku sangat mudah dikenali dengan hidung panjang, berbentuk persegi yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Dia merupakan pria muda dengan rambut berwarna orange, 2 mata hitam besar, dan selalu menggunakan topi di kepalanya. Hidung Kaku yang unik mirip dengan hidung Usopp. Namun, siapakah yang memiliki hidung lebih panjang? Dalam SBS One Piece volume 37, menurut Eiichiro Oda, hidung Usopp lebih panjang dari hidung Kaku. Ketiga, identitas asli Kaku adalah agen pemerintah dunia Cyberpol 9 atau CP9. Kaku berhasil menyamar sebagai bagian dari tukang kapal Galela Company dengan tujuan mencari blueprint atau cetak biru senjata kuno Pluton yang dicurigai pemerintah dunia ada di Water Seven. Kaku bersama Rob Lucy, Khalifah, dan Blueno sangat rapi menyamar dengan peran dan samaran masing-masing, hingga akhirnya mereka bertemu dengan Nico Robin yang sudah bergabung dengan kelompok Luffy. Mereka kemudian menculik Nico Robin dan membawanya ke Enies Lobby. Keempat, Kaku merupakan user buah iblis Zoan Ushi Ushinomi model jerapah. Kaku menjadi manusia yang bisa bertransformasi menjadi manusia jerapah. Kaku mendapatkan kekuatan buah ini ketika dia kembali ke Enies Lobby dari Water Seven. Spanda memberikannya buah iblis dan Kaku memakan buah tersebut. Dalam arc Egghead atau setelah masa time skip, Kaku diketahui telah membangkitkan kekuatan buah iblisnya ke mode Awaken. Di Egghead, Kaku menggunakan kekuatan Awaken miliknya untuk menghadapi Roronoa Zoro. Kelima, Kaku merupakan master teknik Rokushiki. Namun sepertinya Kaku lebih dominan menggunakan teknik Rankyaku, sebuah teknik dengan menitik beratkan kepada kekuatan dan penggunaan kaki. Teknik ini menciptakan seperti tebasan angin atau sinar yang dapat melukai dan memotong targetnya. Kaku ahli dalam menggunakan teknik ini yang mampu dikombinasikan dengan kekuatan buah iblis miliknya. Serangan teknik ini saat Kaku dalam mode hybrid sangatlah kuat sampai mampu membelah bangunan. Selain itu, Kaku juga ahli dalam menggunakan teknik berpedang dengan menggunakan 2 pedang. Sebagai seorang agen pemerintah dunia, Kaku dibekali dengan berbagai kemampuan dan kekuatan, mulai dari fisik dan mental, kemampuan menyamar dan berbaur, kemampuan menganalisis pertarungan, dan sebagainya. Keenam, Kaku merupakan user 2 haki, yaitu Busosoku Haki dan Kenbunsoku Haki. Saat duel ulang melawan Roronoa Zoro di Pulau Egghead di chapter 1072, Kaku menggunakan Busosoku Haki untuk memperkeras hidung jerapahnya. Dalam Favorcard One Piece Visual Dictionary, di situ dijelaskan bahwa Kaku menguasai Kenbunsoku Haki. Sudah sebuah keharusan bagi agen pemerintah Cyberpol seperti Kaku wajib memiliki minimal Busosoku dan Kenbunsoku Haki. Ketujuh, Kaku menjadi agen Cyberpol Aiki Zero. Setelah kekalahan di Enies Lobby, pemerintah dunia memburu para anggota CP9 karena dianggap sebagai biang kekalahan. Setelah masa time skip, anggota CP9 termasuk Kaku menjadi agen Cyberpol Aiki Zero yang langsung berada di bawah perintah Tenryubito. Ciri utama anggotanya dominan memakai pakaian berwarna putih dan memakai topeng. Menurut Nico Robin dalam chapter 705, tidak ada hal baik ketika Cyberpol Aiki Zero ada di suatu tempat tersebut. Kedelapan, di Enies Lobby, Kaku dikalahkan Roronoa Zoro dengan jurus Asura. Zoro melawan Kaku, silih berganti melancarkan serangan. Entah sudah berapa banyak serangan yang dilancarkan, diterima maupun ditahan. Mereka berdua sama-sama kuat, hingga akhirnya Zoro mengeluarkan jurus Asura untuk mengalahkan Kaku, dan itu berhasil. Lain di Enies Lobby, lain di Egghead. Di Pulau Egghead saat pertarungannya dengan Zoro terhenti karena serangan pasifistas Serapim yang diperintah oleh Rob Lucy untuk menghancurkan laboratorium Vegapunk. Tanpa diduga-duga, leher Kaku digigit oleh sesama anggota Cyberpol Aiki Zero bernama Stussy. Hal itu membuat Kaku tidak sadarkan diri. Per chapter 1114, Kaku masih terikat dan berada di laboratorium Pulau Egghead di samping Stussy. Nyawanya masih dalam bahaya. Bila suatu waktu, Gorose memutuskan untuk melenyapkan semua kehidupan di Pulau Egghead, karena bagi Gorose bukan hal sulit untuk mengorbankan seseorang seperti Kaku. Kesembilan,
memiliki nilai 2200 dalam hal kekuatan Doriki. Namun ini sebelum masa time skip ya, tepatnya saat Kaku dan rombongan kembali ke Enies Lobby dari Water 7 setelah 5 tahun meninggalkan Enies Lobby. Doriki merupakan istilah yang digunakan untuk mengukur level kekuatan seseorang. Dan nilai Doriki tertinggi Sipinen tentu Replusi dengan nilai 4000. Prajurit yang membawa senjata memiliki Doriki sekitar 10. Menurut Spandam, manusia dengan level Doriki 500 sudah bisa dikatakan sebagai manusia super. Nilai Doriki bisa bertambah bila kekuatan fisik orang tersebut juga bertambah. Bisa dilakukan dengan latihan keras dan rutin. Ke-10, Kaku saat masih anak-anak. Dalam SBS One Piece volume 44, Eiichiro Oda menggambar member CP9 saat masih anak-anak. Dan ini adalah gambar Eiichiro Oda. Kaku kecil memakai benda seperti penutup kepala, baju lengan panjang dengan dada terbuka, celana pendek, dan nampak bahagia dengan memegang mainan kapal di tangan kirinya. Ke-11, dalam chapter 978 ada Gifter yang berwujud jerapah dan berteriak Fang. Itu adalah anak buah bajak laut Kaido yang memakan buah iblis Zoan buatan dan mendapatkan kekuatan jerapah. Padahal sudah ada Kaku yang memiliki kekuatan buah iblis Zoan alami model jerapah dan juga Hamlet yang memiliki kekuatan buah iblis Zoan buatan model jerapah juga. Dalam SBS One Piece volume 99, Eiichiro Oda menjelaskan bahwa Smile adalah buah iblis buatan. Jadi itu benar-benar berbeda dari buah iblis biasa. Mereka tidak berhubungan dengan buah iblis yang sebenarnya. Itu sebabnya Gifter dengan hewan yang sama ada dan mengapa penggunaan kemampuan untuk Logia, Paramecia atau Mythical Zoan tidak dapat muncul. Faktor garis keturunan hanya bisa diekstraksi dari organisme yang sudah ada. Ini adalah batasan Caesar sebagai seorang ilmuwan. Namun, ilmuwan jenius seperti Vegapunk mungkin atau mungkin tidak dapat meneliti di luar batas itu. Buah iblis Zoan murni hanya dapat dimiliki oleh satu orang dalam waktu yang sama. Berbeda dengan Smile, dengan kekuatan hewan yang sama bisa muncul dalam waktu yang bersamaan. Jadi ada 3 user buah iblis Zoan, model jerapah yang sudah dikonfirmasi. Kaku sebagai pemilik kekuatan Zoan murni, Hamlet dan yang satu merupakan pemilik kekuatan Zoan buatan model jerapah. Ke-12, Ryotaro Oki Ayu merupakan pengisi suara Kaku di anime. Selain mengisi suara Kaku di One Piece, Oki Ayu juga sebagai pengisi suara karakter Kapten Divisi 6 Gote 13 Byakuya Kuchiki dalam anime Bleach. Kemudian, Treize Kusurenada dalam anime Mobile Suit Gundam Wing, Hisashi Mitsui dalam anime Slam Dunk, dan pengisi suara anime yang lainnya. Ke-13, makanan kesukaan Kaku adalah pisang dan kastela. Ada yang unik, Kaku suka makan pisang dan bentuk buah iblis Zoan jerapahnya mirip seperti buah pisang dengan ornamen unik di kulit dan juga di buahnya. Sedangkan kastela merupakan kue bolu dari Jepang, umumnya berbentuk kotak atau persegi panjang, terbuat dari bahan-bahan seperti tepung terigu, telur, gula, dan misuami. Ke-14, Kaku ikut mencari uang untuk biaya pengobatan Rob Lucy. Dalam cover story, kisah anggota CP9 dikisahkan setelah insiden Enies Lobby di kota Ratu Musim Semi, atau di cover story chapter 499, Fukuro dan Kaku juga ikut melakukan pertunjukan di tengah guyuran hujan. Kaku dalam mode hewan jerapah menjadikan leher dan badannya sebagai seluncur bagi anak-anak. Ke-15, karena memiliki hidung panjang, Kaku sempat dikira adalah Usopp oleh Luffy. Luffy memanggil Kaku dengan nama Usopp, padahal Usopp jelas-jelas ada persis di samping Luffy. Dan Nami menyadari bahwa bentuk hidung Kaku berbeda dengan Usopp. Bahkan Luffy menganggap Kaku sudah tua, padahal usianya baru 23. Momen ini terjadi di chapter 325 di Water 7.